sesuai dengan tadi di awal banyak yang mengatakan atau mempertanyakan mungkin soal masa jabatan. Itu kan yang orang tangkap inti dari perubahan undang-undang desa itu soal perubahan masa jabatan kepala desa. Saya ingin menegaskan, mengonfirmasi di sini kepada Pak Laode, ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya kan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 itu perubahan masa jabatan kepala desa dan anggota BPD semula 6 tahun dan dapat menjabat kembali sebanyak 3 kali menjadi 8 tahun dan dapat menjabat kembali sebanyak 2 kali. Itu perubahannya. Pertanyaannya, kalau yang sudah menjabat Pak, yang sedang menjabat saat ini, implementasi perubahan itu bagaimana Pak? Ketentuan dari pasal peralihan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ini bagaimana untuk yang sedang menjabat? Baik, terima kasih. Ini yang paling ditunggu-tunggu dari semua yang konsultasi. Saya salah itu sudah hampir 400 kabupaten kota yang punya desa, tanyakan soal ini sama Pak Silvi. Pak Silvi salah satu desa yang ke 490. Pertama saya mau sampaikan apresiasi kepada teman-teman provinsi, kabupaten kota, provinsi yang sudah mendorong kabupaten kotanya, kemudian kabupaten kota yang punya desa, yang sudah melakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Terakhir kalau tidak salah kemarin salah satu kabupaten di Konawe, Sulawesi Tenggara, kemudian ada di PPU, 12 provinsi sudah ada. Saya tidak usah sebutkan. Bagi yang merasa sama sekali belum perpanjang, segera. Karena terakhir tanggal 5 Juni yang lalu kami sudah berikan instrumen operasional. Jangan lagi ada penafsiran-penafsiran yang bercabang. Saya kira sudah cukup. Nah, Mbak Silvi, di dalam Undang-Undang 3, khususnya di pasal 118, kira-kira spesifiknya begini, soal perpanjangan. Kalau sebelumnya masa jabatan mereka 6 tahun, oke, kemudian diperpanjang menjadi 8 tahun. Dihitung mulai bulan Februari sampai ke atas. Apalagi April dan seterusnya, karena disahkan sejak 25 April. Itu sudah di-state di dalam undang-undang. Bagi kepala desa yang kira-kira misalnya, bukan kira-kira, yang masa jabatannya berakhir, misalnya 2024, perpanjang 2 tahun otomatis, kalau dia baru 1 periode, ya kan, dia selesaikan dulu jadi 8 tahun, baru dia bisa menambah 1 periode lagi. Berarti dia menjadi 2 kali 8. Kalau misalnya yang sudah 8 tahun masuk periode kedua, ya, nah ini nih, yang masuk periode kedua, dia selesaikan masa yang 8 tahun yang kedua, ya kan, masih diperkenankan untuk mengikuti 1 kali untuk pilkades lagi. Jadi Bapak Ibu nggak usah calon-calon yang lain jadi kepala desa saja. Bisa formasinya itu dia 688. Ya, 20 tahun. Jadi saya kalau saran dikoreksi Pak teman-teman. Kemudian kalau dia sudah periode ketiga misalnya 6 tahun, masuk periode yang ketiga di fase untuk 6 tahun tadinya, itu dia menyelesaikan 6 tahun terakhir. Jadi 668. Kalau formulasi itu yang paling banyak adalah 688. Iya. Karena dia masuk periode kedua selesaikan 8 tahun, tambah sekali pilkades, dia ikut 8 tahun. Iya. Kalau misalnya hari ini dia masih periode pertama, dia harus selesaikan dulu 8 tahun, baru dia. Nah itulah perpanjangan yang ada di dalam tadi konteksnya 6 perpanjangan 2 tahun itu. Iya. Nah, kalau Pak Silvi mau jadi kepala desa boleh. Kalau bisa, nanti kita aturan detail ya Pak. saja. Oke. Pengaturan ini selama ini hanya menempel kepada ada di undang-undang desa sendiri, desa Sumapraja dulu belum ada tegas, 579 belum begitu tegas spesifik. Nah, dia masih melekat kepada undang-undang Pemda. Oke. Nah, ketika ada undang-undang desa 2014, barulah dia bertransformasi dan diatur khusus. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman yang kira-kira sudah capek menjadi kepala dinas PMD, menjadi kepala desa jangan. Cukup jadi penjabat, tapi jangan jadi penjabat kepala desa juga. Kami ingatkan dalam kesempatan ini Pak Silvi, khusus teman-teman pengampu desa nih, tolong bagi kabupaten kota yang punya desanya dijabat oleh penjabat kepala desa lebih dari waktu yang kira-kira sudah. Ini persoalannya kemarin ada yang terlewatkan. Jadi teman-teman saya ingin sampaikan kepada kabupaten kota ya khususnya, provinsi juga di advice. Belum ada penegasan tentang masa jabatan penjabat kepala desa. Kalau kepala daerah sudah jelas di dalam undang-undang. Nah ini yang harus kita sampaikan juga. Jadi jangan ada yang lagi sudah lebih dari 1 tahun tidak dilakukan perpanjangan seterusnya misalnya. Nanti kita siapkan instrumen yang lebih memadai lagi. Oke. Nah tapi sekali lagi bahwa kita lebih kembali kepada perpanjangan AMJ kepala desa tadi. Nggak usah lagi pertanyakan
ya kan? Ini mau berapa tahun, berapa periode, itu sudah clear. Sudah clear ya? 10 hari ke atas itu kita usahakan sesuai dengan ketentuan normal. Hari ini normanya seperti